Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hainun Apriliani Salma. Saya dari kelas 2. Menghindari akhlak tercela. Pembahasan yang akan kita bahas adalah nifak, keras hati, dan godok. Pengertian nifak. Nifak atau istilah lainnya adalah bermuka dua, berasal dari kata nafiqo. Nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan atau sejenis tikus dari sarangnya, dimana jika ia dicari dari lubang yang satu maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin, sedangkan pengertian secara etimologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatannya di dalam hatinya. Macam-macam perilaku nifak. Pertama, ada nifak amalia atau nifak perbuatan, yaitu hadisnya adalah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salatu idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'minna khana. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 tanda orang munafik: apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. 2. Macam-macam perilaku nifak. Nifak i'tiqad atau nifak keyakinan. Fidaki asfali minnari walat tajidalahum nasiron. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 145. Tanda-tanda perilaku nifak. Yang pertama, bila berkata berdusta. Yang kedua, bila berjanji mengingkari. Yang ketiga, bila dipercaya mengkhianati. Yang keempat, bila berseteru berbuat fajir. Nilai negatif perilaku nifak. Yang pertama ada berbohong, yang kedua ada malas beribadah, yang ketiga mencela orang beriman, yang keempat menganggap selain Allah ada penolong dan pemberi kemuliaan, yang kelima ada mengaku sebagai pelaku kebenaran, yang keenam ada bermanis lidah, yang ketujuh ada pelaku perbuatan jelek. Akibat buruk sifat nifak. Bagi diri sendiri, buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, sehingga dapat merusak nama baiknya sendiri, lunturnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tidak disukai dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, mendapat balasan yang amat pedih kelak di akhir. Adapun akibat buruk sifat nifak bagi orang lain, yang pertama ada menyebabkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persaudaraan, yang kedua menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatannya yang tidak menentu, yang ketiga mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitar sehingga merasa malu karenanya. Cara menghindari perilaku nifak. Yang pertama ada bersikap jujur, kedua bersikap amanah, ketiga meneguhkan perjanjian, keempat mengembangkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, pengertian keras hati. Secara bahasa, keras hati artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Keras hati juga berarti tidak akan berhenti bekerja sebelum yang dicita-citakan tercapai. Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginan ataupun harapannya. Ciri-ciri orang yang keras hati. Yang pertama ada bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan suatu kemaksiatan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Berbeda dengan kaum mukmin, hati mereka akan bergetar jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau diingatkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan Allah
Subhanahu wa taala. Keempat, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. Yang keenam, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Ketujuh, bertambahnya dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukannya. Kedelapan, tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan munkar. Adapun cara menghindari keras hati. Pertama, beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. Yang kedua, mentauhidkannya, yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya dan membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selainnya. 3. Melaksanakan ketaatan kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Keempat, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Yang kelima, banyak mengingat Allah ketika berada di keramaian maupun ketika bersendirian. Cara menghindari keras hati. Menanamkan perasaan takut kepada Allah dan berusaha untuk senantiasa menghadirkannya dimanapun kita berada. Merenungi maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selalu bermusahbah dan berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Bergantung kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Pengertian godop. Lafal godop adalah lafal bahasa Arab. Secara harfiah berarti marah atau pemarah. Marah dalam pengertian godop bersifat negatif atau buruk. Godop atau marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah secara umum menyebabkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan kita. Adapun hadis tentang godop adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradda damirara aqala la taghdab. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan." Rasulullah SAW bersabda, "Jangan marah." Laki-laki itu mengulang permintaannya agar Rasulullah SAW memberikan pesan, namun Rasulullah SAW tetap bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Adapun nilai negatif perilaku godop antara lain adalah sumber keburukan. Yang pertama, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah bukan menyelesaikan masalah. Kedua, pemarah menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia. Ketiga, pemarah dalam merusak keharmonisan keluarga. Nilai negatif perilaku godop membahayakan kesehatan tubuh. Efek langsung ke tubuh adalah marah dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang tekanan serangan jantung. Letih ekspresi, marah membutuhkan energi yang lebih besar sehingga setelah marah akan terasa letih. Sulit tidur, ketika kita tidur dengan rasa marah, tidur pun tak akan nyenyak. Terganggunya tidur manusia dapat merusak kesehatan. Depresi, terus-menerus menyimpan rasa marah dapat berujung pada depresi. Cara menghindari perilaku godop. Pertama, ada meredam rasa amarah dengan cara menahan diri. Kedua, meredam rasa amarah dengan beristighfar. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan membaca ta'awud. Yang keempat, meredam rasa amarah dengan berwudu. Menghindari perilaku godop. Pertama, merendam rasa amarah dengan merubah posisi. Kedua, merendam rasa amarah dengan berdiam diri. Ketiga, memberi maaf. Kesimpulan, dari ketiga sifat tersebut dapat menghancurkan hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan orang lain. Islam mendorong umatnya untuk menjauhi sifat-sifat tersebut demi menjaga keharmonisan hidup dan mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat.